Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Enggreni. Saya dari SI 6SP dengan NIM 19141032P. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi ke-14 dalam lingkungan perkantoran. Di dalam lingkungan yang sehat itu, yang perlu kita perhatikan adalah ilmu yang diterapkan untuk digunakan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tingkat kenyamanan, efisiensi, dan keamanan. Di sini ada Smart Office. Smart Office itu adalah mengintegrasi beberapa komponen lingkungan kantor, lalu ada beberapa fitur Smart Office lainnya. Lalu kita akan membahas tentang yang namanya Grand Office Management. Dalam Grand Office Management ini banyak sekali perusahaan yang ingin tertarik mengimplementasikan Grand Office Management tersebut. Lalu di sini ada sistem pencahayaan. Ada 4 jenis yang harus kita perhatikan dalam jenis sistem pencahayaan ini ya. Yang pertama adalah ambient lighting, task lighting, accent lighting, dan natural lighting. Dari keempat jenis cahaya yang dapat kita gunakan di kantor itu, yang pertama adalah cahaya alami, cahaya fluorescent, dan cahaya incandescent high intensity discrete lamp. Dari 3 parameter yang dapat kita gunakan untuk mengukur efektivitas pencahayaan di kantor itu, yang pertama ada visibilitas, fokus, dan image. Karakteristik sistem penerangan itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada AC, VCV, dan TI. Di sistem penerangan itu terdapat berbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah direct, semi direct, indirect, semi indirect, dan general difusi. Di sini juga terdapat ada warna ya. Dalam faktor pemilihan warna itu yang perlu kita perhatikan adalah kombinasi warna, efek cahaya pada warna, penilaian pemantulan warna, dampak dari warna. Nah, sebelum itu kita harus perhatikan juga yang namanya faktor ya dalam pemilihan warna untuk ruang kantor itu. Yang pertama penutup lantai, penutup dinding, dan warna furnitur. Bukan hanya itu, yang perlu kita perhatikan adalah kontrol suara, di mana kontrol suara itu yang perlu kita perhatikan adalah tingkat kebisingan. Jika kebisingan itu melampaui batas, itu tidak bagus juga ya dalam sebuah ruangan kantor ya, karena akan mengganggu akan mengganggu beberapa gangguan fisik dan psikologis terhadap pegawai yang akan terjadi. Di sini dalam kontrol suara itu, pada perkantoran itu yang perlu kita perhatikan adalah konstruksi yang sesuai, penggunaan material peredam suara, alat peredam suara, dan masking. Bukan hanya peredam suara saja yang perlu kita perhatikan, di sini juga kita perlu perhatikan adalah udara. Itu di udara itu yang perlu kita perhatikan ada temperatur udara, tingkat kelembapan udara, sirkulasi udara, dan kebersihan udara. Bukan hanya itu aja yang perlu kita perhatikan, di sini juga yang perlu kita perhatikan adalah musik. Musik yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas si pegawai. Musik itu bisa memberikan efek menenangkan. Tipe musik yang harus kita perhatikan itu ya ada tipe musik yang dimainkan itu akan juga mempengaruhi produktivitas dari si pegawai tadi ya. Nah, lalu ada di sini konservasi energi. Dari komponen ini yang perlu kita perhatikan adalah komite konservasi energi, penelitian efisiensi energi, pengembangan tujuan konservasi energi. Di sini ada teknik konservasi energi yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama penghemat energi pada sistem pencahayaan, penghemat energi pada sistem pemanas dan pendingin, beberapa langkah penghemat lainnya. Selain itu kita juga harus perhatikan yang namanya keamanan kantor. Keamanan kantor yang perlu kita perhatikan itu apa saja. Yang pertama ada penggunaan penghancur dokumen kertas, penggunaan pengamanan kantor, penggunaan pencatat waktu untuk mencegah pegawai mencuri waktu kerja, sistem keamanan yang terintegrasi, menggunakan password untuk mengakses data di komputer. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.